Ada hal yang sangat buruk dari akun-akun itu mendistribusikan hal-hal yang berbau pornografi. Nah, ini harusnya tidak boleh dilakukan, apalagi dalam bahasa Banjar. Jadi seolah-olah ini kelakuan yang sangat tidak beradab gitu. Ini yang saya tidak suka daripada orang-orang ini menganggap itu adalah candaan, asal menaikkan daripada rating FYP-nya lalu semau-maunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini ada hal yang ramai dalam percakapan di ruang publik di media sosial terkait dengan lirik lagu berbahasa Banjar yang kemudian dinilai mencederai nilai-nilai kearifan lokal Kalimantan Selatan, termasuk misalnya ada dugaan berbau pornografi. Nah, itu yang kemudian menjadi ramai. Beberapa hari lalu Ketua Gerakan Jalan Lurus Kalimantan Selatan GJL Bang Anang Rosadi melaporkan ini ke Ditkrimsus Polda Kalimantan Selatan. Saat ini saya bersama dengan Ketua GJL Kalimantan Selatan, Bang Anang. Siap. Sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Kemarin melapor ke melapor ke Krimsus. Itu alasannya apa sih? Nah, jadi sebenarnya gini, dalam Undang-Undang ITE itu kan ini kan delik biasa sebenarnya, tidak harus melapor karena di pasal 51 itu sudah jelas yang mendistribusikan itu kan dilarang hal-hal yang berbau pornografi, sara dan seterusnya. Nah, jadi sebenarnya polisi bisa langsung. Nah, maka itu kalau misalnya menyangkut pencemaran nama baik atau kita yang dirugikan, nah itu baru kita melapor. Oh, karena personal. Karena personal. Karena yang bersangkutan merasa dirugikan. Yang bersangkutan merasa dirugikan. Nah, tapi karena ini bukan delik aduan, saya hanya memperkuat bahwasanya ada hal yang sangat buruk dari akun-akun itu mendistribusikan hal-hal yang berbau pornografi. Nah, ini harusnya tidak boleh dilakukan, apalagi dalam bahasa Banjar. Jadi seolah-olah ini kelakuan yang sangat tidak beradab gitu. Ini yang saya tidak suka daripada orang-orang ini menganggap itu adalah candaan, asal menaikkan daripada rating FYP-nya lalu semau-maunya gitu. Nah, ini yang saya sangat prihatin. Makanya kemarin saya kaitkan dengan Undang-Undang ITE. Nah, harusnya Undang-Undang ITE tahun 2008 ini kan udah berarti 17 tahun. Iya, betul. Nah, 17 tahun ini kan harusnya ada perubahan, sudah revisi. Khususnya tentang sanksi, tentang akun-akun yang harus terdaftar memang hanya satu nomor tunggal. Nah, makanya kenapa saya selalu mengatakan single identification number itu adalah yang harus benar-benar dilakukan oleh pemerintah. Makanya saya menyebut pemerintah pusat ini gitu. Itu intinya. Sekarang kita kembali ke lirik. Nah, lirik lagu itu, lagu-lagu bahasa, karena kalau kita lihat di terutama di TikTok kan, namanya di TikTok misalnya. Lirik-lirik yang dipersoalkan oleh Bang Anang itu sebenarnya yang bagaimana sih, Bang? Itu kan lirik-lirik pornografi, mengajak orang berbuat mesum. Nah, itu kan intinya kan dilarang. Nah, menyebut kelamin saja itu sebenarnya tidak boleh. Tabu, tidak boleh, apalagi mengajak seseorang untuk berbuat sesuatu dengan lirik itu gitu. Jadi ini kan memang kena sebenarnya. Ini kalau orang ini harus diberikan peringatan, jangan hanya minta maaf lewat media sosial tanpa menampilkan orangnya gitu. Nah, harusnya yang bersangkutan ini tampil. Dia harus gentleman, kalau dia berani berbuat, dia berani bertanggung jawab. Nah, termasuk lirik-liriknya artis cilik kita misalnya, itu saya sebut saja, itu yang sama sekali tidak mendidik gitu. Itu. Oh, jadi dengan alasan itu kemudian Bang Anang melaporkan ke Krimsus. Walaupun sebenarnya ada atau tidak ada laporan itu, polisi sebenarnya sudah bergerak juga. Bisa. Anda termasuk kemarin ketika datang ditanyain apa saja, Bang? Ketika saya memberikan pandangan itu kan beliau langsung menyambut untuk meminta kepada ahli bahasa gitu. Oh, ahli bahasa. Ahli bahasa. Karena itu yang akan menilai. Ahli bahasa itulah yang akan menilai apakah ini masuk. Kalau masuk kan tentu otomatis itu tanpa saya laporkan pun itu harus orang-orang itu harus dipanggil. Karena apa gunanya misalnya media sosial kalau arahnya kepada arah yang buruk, hanya kepentingan pribadinya. Nah, misalnya saya sebut sekali lagi, saya kritik keras nih terhadap ini kan katanya artis pusat gitu ya. Tapi itu tidak memberikan edukasi yang baik. Masa misalnya kalimat-kalimat telinga becorekan dan sebagainya itu dibawa ke dalam lagu gitu. Nah, misalnya yang satunya itu
itu sangat tidak pantas gitu. Untuk apa dia bikin lagu seperti itu? Nah, tidak ada nilai apapun, tidak ada nilai edukasi apapun yang dia berikan kepada orang publik. Nah, harusnya seperti itu menjadi perhatian, karena generasi mudanya harus diarahkan ke yang lebih baik. Kalau tidak diarahkan kepada yang lebih baik, ya itu akhirnya amburadul gitu, karena tidak ada orang yang menegur. Bah, artinya sebenarnya tidak ada alasan apapun yang bisa membenarkan itu, termasuk misalnya alasan hanya bercandaan, hanya rame-ramean misalnya gitu. Kalau Bisa. Anda mau bercanda, itu dalam komunitas Anda sendiri. Silahkan Anda mau seperti apapun, tapi begitu itu masuk ke ruang publik, itu adalah konsumsi publik. Nah, konsumsi publik ini artinya bisa mempengaruhi kepada publik, dan itu masuk di dalam wilayah undang-undang, karena itu kan mereka menyiarkan, mendistribusikan. Anda kalau sudah masuk ruang publik, kalau ada publik lain yang kemudian merasa tersinggung, merasa tidak nyaman, kemudian melaporkan juga wajar. Oh, itu sangat wajar, masa harusnya ulama-ulama menegur itu seharusnya. Nah, pemerintah daerah juga jangan hanya berkutit dalam penyelenggaraan proyek, karena tugas pemerintah itu kan diantaranya kan juga memberikan edukasi dan memberikan pandangan kepada masyarakat bagaimana berbangsa dan bernegara ini dengan baik. Nah, medsos ini begitu gawat, harusnya pemerintah tidak tergantung pemerintah pusat di Kemeninfo, artinya pemerintah daerah pun harusnya dia bicara gitu. Begitu melihat fenomena ini di masyarakat ini ada yang keganjilan, mereka harus bereaktif gitu, jangan diam. Nah, kita ini kan kalau kita bicara media sosial hari ini kan sangat luar biasa. Iya. Tadi ini kan soal lagu ya tadi Iya. soal mana. Nah, media sosial hari ini kan kalau kita cermati nih misalnya di berbagai platformnya, Iya. entah Facebook, Instagram, TikTok, di X misalnya atau Twitter, itu kan luar biasa kan. Iya. Bagaimana orang mencaci maki, mencerca orang, luar biasa di situ. Padahal kan harusnya media sosial itu menjadi media perekat, kan? Bukan media yang kemudian membuat kita menjadi ansosial, membuat kita bermusuh-musuhan. Nah, ini kan sangat masif. Termasuk orang dengan gampangnya bikin akun yang kata Bang tadi kan, satu orang saya bisa bikin beberapa akun kan. Facebook bisa punya beberapa akun, Instagram bisa punya beberapa. Ini kan bahaya kan kalau kita biarkan. Ini bahaya, maka dari itu harusnya kalau misalnya pemerintah pusat itu, saya selalu menyebut, saya sebenarnya ingin lebih ekstrim. Anggaplah Kemeninfo dan seterusnya di Jakarta, orang-orang yang ngumpul yang mengambil keputusan itu gitu ya. Artinya orang-orang yang memang tidak memiliki kemampuan apa-apa kecuali misalnya ngintai proyek, nyari duit, nyari korup gitu ya. Nah, ini harusnya orang-orang daerah ini yang memiliki kemampuan dan diberi amanah itu juga memberikan masukan kepada pemerintah pusat. Nah, tentunya melalui anggota DPR-nya. Karena ini bahaya sekali, karena kan kita tidak tahu yang paling gampang dilemahkan itu adalah mentalitas dan psikologi orang. Nah, ini kan mempengaruhi psikologi orang akhirnya. Lalu orang menganggap itu biasa, lalu menganggap caci maki itu adalah sesuatu yang lumrah. Nah, kalau misalnya undang-undang ITE ini dirubah, maka kita otomatis bisa menghukum mereka. Nah, kalau ada hukuman yang jelas, maka orang akan takut. Nah, kalau sekarang kan dia bisa lari ke akun lain. Dilarang di sini, dia bikin akun lain. Nah, itu yang merusak bangsa ini. Jadi bangsa ini mentalitasnya dirusak. Jadi jangan dianggap remeh loh hal seperti ini. Ketika ingin menghancurkan suatu bangsa, maka hancurkanlah dulu generasi itu dengan kelemahan pikirannya yang mengarah kepada kelemahan imannya nantinya. Artinya kan kalau kita melihat media sosial ini kan seperti halnya pisau bermata dua kan. Di satu sisi dia akan bisa bermanfaat, tapi pada sisi yang lain dia akan sangat memberikan dampak yang buruk. Nih, bermanfaatnya misalnya gini, karena ada banyak kasus yang dulu misalnya tidak pernah terungkap, tapi kemudian di blow up, dia speak up di media sosial. Kemudian sekarang ada kesan juga no viral no justice gitu kan, dan orang bisa memanfaatkan media sosial. Nah, itu kan bermanfaat dalam konteks yang benar kan. Tetapi ketika tadi menyanyikan lagu dengan lirik yang tidak pantas, mengganggu kesopanan dan segala macam, kemudian orang mencaci maki, memfitnah orang, menyebarkan video yang tidak patut, misalnya termasuk nih beberapa hari ini kan ramai di Banjarmasin. Kemarin kan kita bersyukur nih polisi berhasil mengungkap ada orang kemudian menggunakan media sosial, dia mengancam korban itu akan menyebarkan fotonya, videonya dan segala macam. Ini kan semakin tidak terkendali kalau kita lihat kan, Bang. Iya, makanya itu ketidakkendalian itu kan dikarenakan sanksi yang tidak begitu tepat dari pemerintah gitu. Karena kan untuk melakukan perlawanan terhadap buzzer itu kan kita harus melaporkannya ke polisi gitu. Nah, sedangkan mereka itu kan memang disetting untuk merusak. Nah, inilah makanya kalau undang-undang itu kuat, maka itu tanpa diminta polisi pun pemerintah bisa membannya atau melarangnya gitu. Baik berupa denda, baik berupa penghapusan akunnya, dan dia selama ini tidak bisa bermedia sosial karena hanya satu nomor tunggal. Begitu dia menggunakan misalnya pinjam nama orang lain untuk bermedia sosial, maka itu akan terlacak bukan akunnya dia. Nah, itulah kenapa pentingnya undang-undang ITE itu harus dirubah segegeranya.
Itu pentingnya. Kalau kada ini hancur semuanya ini, udah kacau balau. Karena memang buzzer itu diciptakan, lalu orang-orang mengejar rating itu juga menciptakan dirinya, dan semua bohong itu adalah bagian yang tidak dirasakan oleh mereka, seolah-olah itu begitu mereka viral, itu mereka bangga. Nah kalau misalnya yang baik-baik yang keluar itu kan, itu memang normatif seperti itu, bagus media sosialnya. Yang tadi misalnya dia menyampaikan keluhannya kemudian di media sosial, akhirnya pemerintah tahu, pemerintah mendengar, ada jalan rusak diangkat di media sosial, itu bagus. Itu bagus, tapi kan lebih banyak kalau saya amati ini lebih banyak yang mengejar-ngejar FYP atau mengejar duit, itu kan lebih banyak yang memang yang amburadul gitu, yang tidak terkontrol. Itu yang saya sayangkan dari pemerintah. Kenapa kok hal seperti ini dibiarkan gitu? Padahal kan Kemeninfo ini kan mutia ya masih ya. Masih. Nah itu kan orang-orang pers yang harusnya mengerti itu. Tapi kenapa kok dia seperti tidak peka terhadap persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat? Ini kan kalau seperti ini kan maka semuanya akan terseleksi. Kalau undang-undang ITE itu kita betulkan, maka terseleksi semua. Mau ulama yang berdakwah terseleksi, walaupun misalnya tanpa sertifikasi gitu. Kan rencana ada dulu sertifikasi para ulama. Nah ini kan akan terseleksi nantinya. Dengan satu akun nomor tunggal, maka begitu dia tidak capable, maka dia akan hilang selama-lamanya dari peredaran media sosial. Itu yang penting sebenarnya. Ini yang mengkhawatirkan saya. Kenapa saya harus bersusah-susah, quote and quote, harus memberitahu polisi. Sebenarnya bukan melapor sifatnya, kan ini kan bukan delik aduan, delik biasa. Nah, tapi saya memberikan tahu polisi bahwasanya tolonglah ini diatasi gitu. Jangan dibiarkan masyarakat ini terlena lalu menganggap sesuatu yang jorok, pornografi dan sebagainya itu sesuatu yang biasa. Tapi respon polisi bagus. Alhamdulillah respon polisi bagus karena langsung didiskusikannya, kami akan minta ahli bahasa katanya. Nah, saya minta memperingatkan orang-orang ini semestinya harus paham gitu. Nah, maka itu kenapa akun itu orang yang harusnya nongol gitu. Jadi kalau misalnya akun-akun sekarang ini kan akun fake bisa. Akun-akun palsu itu kan banyak beredar. Oh, jadi kalau misalnya kayak kemarin sudah ada permintaan maaf, tapi permintaan maaf itu kan melalui akun. Iya, itu kan belum tahu kita siapa orangnya. Iya, kan belum tahu. Jadi yang tadi bilang ini jangan-jangan kan bukan orang. Iya. Nah, tapi kalau polisi katanya bisa men-tracking itu sampai bisa. Nah ya, sampai kan ini kan ada emailnya nanti. Ketahuan kan nanti siapa orangnya. Bang Anang, nah kita sebenarnya kembali ke akar persoalan. Saya setuju soal single identity number itu kan. Ya. NIK itu harus betul-betul dia ketika orang bikin media sosial, dia tidak bisa satu NIK banyak media sosial. Termasuk misalnya NIK itu digunakan untuk mendaftar nomor kartu seluler kita misalnya di provider. Orang hari ini kan satu provider tuh bisa punya beberapa nomor. Ini kan bahaya kan sebenarnya. Bahaya. Nah, termasuk tadi yang berhasil diungkap polisi itu kan, dia mengancam, memeras orang. Hari ini dia menggunakan nomor A, besok B, C dan segala macam. Artinya menertibkan soal single identity number, menggunakan NIK itu kemudian tidak boleh digunakan berkali-kali, itu akan banyak pengaruhnya untuk bisa menertibkan yang tadi kita persoalkan. Itu fundamental utama juga termasuk untuk memberantas korupsi dengan nomor induk tunggal itu karena semua terkoneksi. Nah, sekarang yang saya lihat hanya pajak dan KTP itu terkoneksi. Nah, sekarang pajak. Nah, NPWP. Nah, seharusnya semuanya akun medsos, lalu bank. Nah, semua. Nomor handphone semua. Jadi, nah sekarang ini kan ada permainan di indikasinya kan pajak. Yang nomor-nomor prabayar itu kan kita tidak tahu pajaknya masuknya kemana gitu. Nah, itu kan berseliweran. Nah, tapi kalau dengan nomor tunggal, walaupun mereka misalnya memiliki nomor 5, tapi nomor tunggal itu tetap dia yang punya satu. Induknya dia pasti EKTP gitu. Jadi walaupun memakai misalnya XL dan seterusnya atau misalnya Indosat, tapi begitu di tracking munculnya cuma satu. Oh, jadi satu NIK. Satu NIK. Jadi tidak boleh lagi berdasarkan kakak. Atau NIK orang lain, kan itu tidak akan bisa maka itu kan cut rider itu untuk mendaftarkan itu lalu masuklah data pribadi mereka, maka tidak ada lagi ketika orang memasukkan, kita ini mendaftar nih kartu nomor telepon misalnya, kemudian memasukkan NIK, kemudian nanti verifikasi orang atau wajah atau segala macam. Karena kan orang gampang sekali Bang, misalnya mendapatkan fotokopi KTP orang, menggunakan NIK orang, nah itu kan bahaya kan? Bahaya. Dan tapi kan nanti cut rider itu kan orangnya yang datang gitu. Orangnya datang. Jadi tidak bisa membawa NIK orang. Tidak bisa bawa NIK orang. Jadi orangnya langsung ke cut rider. Jadi yang bersangkutan memang menggunakan itu. Jadi tidak bisa orang lagi menggunakan nomor-nomor orang lain atau membeli nomor-nomor prabayar lalu habis itu buang, tidak bisa lagi. Nah, itu yang saya selalu beberapa tahun ini konsisten untuk berkirim surat, bicara di mana kesempatan agar
nomor tunggal ini harus direalisasikan. Karena itu kaitannya nanti dengan seandainya bisa undang-undang pembatasan transaksi tunai itu akan matching semuanya. Ke pembatasan transaksi tunai. Iya, semuanya akan matching itu karena satu nomor tunggal itu akan matching karena itu akan ketahuan nantinya siapa berbisnis apa kan udah jelas. Siapa mau balik nama misalnya sertifikat tidak bisa lagi juga nama orang lain. Jadi lalu lintas uang orang itu terbaca. Orang itu terbaca semua dengan nomor tunggal itu. Jadi tidak bisa lagi titip dengan orang lain. Nah, itulah kenapa pembatasan transaksi tunai, pencatatan, pendaftaran dan pelepasan aset itu dalam satu kelembagaan. 3, undang-undang beban pembuktian terbalik. Ini 4 ini yang harus diselesaikan, pemutihan. Tidak bisa tidak berdamai dengan masa lalu. Kalau enggak berkelahi terus kita. Nah, kelima itu menyapih undang-undang. Nah, maka itu 5 ini kan sebenarnya matching. Kalau undang-undang pembatasan transaksi tunai, orang tidak bisa lagi membelanjakan uangnya dalam nominal yang melebihi batas tertentu. Lalu ketika lewat bank, maka di sini berperanlah undang-undang beban pembuktian terbalik. Karena orang yang mengirim uang miliaran ini akan terkunci dulu di bank. Dia harus bisa membuktikan. Dia harus membuktikan dulu. Maka di sini masuklah undang-undang beban pembuktian terbalik gitu. Nah, KUHP kita sebenarnya mencakup itu sudah. Nah, jadi yang ketiga ini adalah lalu dia harus membuktikan. Kalau tidak membuktikan ditahan. Maka disinilah kuncinya. Itu ada kaitan dengan perampasan aset. Kaitannya dengan perampasan aset. Kalau sudah terkunci di situ berarti asetnya itu udah berarti kembali ke negara tanpa dibunyikan pun undang-undang perampasan aset, asetnya akan terampas dengan sendirinya karena dia tidak bisa membuktikan hartanya yang sekarang mau ditransaksikan orang lain. Nah, ini juga narkoba juga terkunci. Jadi ada banyak hal yang kemudian bisa kita minimalkan, bisa kita eliminir itu kalau kemudian tadi ujungnya di akarnya bicara tentang penggunaan single identity number yang ditertibkan. Iya, nomor tunggal itu. Karena kan semua orang kan punya EKTP, berarti orang punya data diri masing-masing. Nah, berarti kalau dia punya data diri masing-masing, berarti hanya orang yang memiliki data dirinya lah yang bisa memakai data itu. Itu kan loginya kan seperti itu. Nah, tapi kenapa pemerintah membiarkan? Berarti kan pemerintah membiarkan kan ada kemungkinan mereka di situ kan ada judol. Ya kan? Ada aplikasi-aplikasi bodong dan seterusnya. Tidak tertutup kemungkinan orang-orang ini berperan di sana gitu sehingga tidak mau Indonesia ini lebih baik. Jadi model penggunaan single identity number antara NIK dengan tadi di NPWP di pajak itu bisa menjadi model yang bisa kita gunakan di yang lain juga. Harus semuanya. Kalau di pajak bisa, kenapa tidak yang lain? Iya, di pajak kan sudah bisa satu sekarang. Nah, yang lain harusnya begitu juga. Jadi semuanya. Jadi kalau kita transaksi semuanya satu deretan gitu. Itu yang menyebabkan nanti orang tidak berani. Kalau orang tidak dihukum secara langsung, hanya bicara nanti adanya hukumannya di akhirat itu nggak selesai. Kalau mau selesai hukuman dunia juga yang keras. Urusan akhirat, urusan belakang. Tapi kalau ujung-ujungnya berpasrah diri, kena mati juga di akhirat dia hukumannya. Ya itu seperti itu akhirnya. Tidak pernah ada ketertiban di dalam berbangsa dan bernegara. Itu poinnya. Bang Anang, terakhir kita kembali ke awal tadi. Apa pesan penting yang ingin Bang Anang sampaikan terkait dengan yang kita persoalkan soal lirik lagu berbahasa Banjar? Ini bukan tentang rame-ramean, ini bukan tentang lucu-lucuan, atau misalnya berdalih kita ingin melestarikan bahasa Banjar. Melestarikan kita setuju, tetapi kan bukan dengan cara-cara seperti itu, bukan dengan bukan dengan diksi, bukan dengan narasi yang kemudian tadi tidak pantas dan bahkan cenderung kata Bang Anang kan pornografi. Jadi pesan saya khususnya kepada pembuat itu, mohonlah hari ini memang Anda belum terjerat secara hukum gitu. Tapi bagaimanapun itu adalah dosa jariah yang Anda berikan dalam candaan itu. Nah, orang-orang yang juga mendistribusikan itu tolong dihentikan. Karena ini sama, ini dosa jariah yang Anda tidak bisa minta maafnya dengan Tuhan gitu. Jadi tidak hanya yang memproduksi tetapi yang mentransmisikan, menyebarluaskan sama. Ya, yang mentransmisikan itu juga di stop gitu. Jangan dibikin candaan hal-hal seperti ini kan ini memalukan orang daerah gitu. Ini memalukan, ini kan sampai ke Jakarta loh. Saya mendapat kabar dari kawan-kawan di Jakarta yang menanyakan tentang kalimat-kalimat itu yang mereka tidak tahu, akhirnya mereka jadi tahu dan mereka mencerca gitu. Kenapa kok orang Banjar yang memiliki katanya agamis, religius, tapi justru menampakkan dirinya bahwanya kekurang ajaran itu lebih nyata. Nah, ini yang sekarang kawan-kawan saya di lain itu juga bereaksi gitu, menyampaikan bahwasanya kok pada diam gitu. Nah, itu saya kan dari awal sudah begitu itu muncul sudah bereaksi sebenarnya. Nah, alhamdulillah kemarin reaksi ada juga dari kawan-kawan Laung Kuning, tapi kan penetrasinya kan harus keras, ini tidak bisa seperti ini. Nah, itu intinya. Ya, saya sampai terjerat dan saya berharap para alim ulama juga berperan gitu karena ini kan soal moral. Betul, soal moral. Ini soal moral ini kan wilayahnya alim ulama gitu. Nah, lalu sejarawan juga misalnya yang bahasa Banjar ini harus bereaksi. Jangan dianggap enteng hal seperti ini karena apa? Masuknya infiltrasi
kebusukan itu bisa secara perlahan, bisa secara guyonan yang membuat orang tidak merasa bahwasanya itu buruk gitu. Akhirnya menjadi kebiasaan, lalu sama ketika kekerasan terjadi, misalnya kita disuguhkan dengan kekerasan-kekerasan, maka orang melakukan kekerasan itu menganggap itu adalah suatu hal yang biasa. Nah, lalu akhirnya ini berbahaya karena orang tidak lagi merasa itu sesuatu yang tabu dan sesuatu yang harusnya tidak boleh dilakukan. Bang Anang, artinya kalau selama ini kita bicara atas nama merawat moral, memelihara moral, tapi hari ini kalau kita biarkan ini sama halnya juga kita membiarkan merusak moral karena membiarkan tadi misalnya narasi lagu yang sangat tidak pantas dan sangat tidak layak untuk kemudian diperdengarkan. Iya, maka dari ini bahaya. Nah, jangankan kita yang beragama, di luar negeri dulu ada lagu yang saya lupa judulnya, tapi intinya adalah soal setan, soal mengajak ke neraka. Itu kan juga dilarang. Nah, itu kan dicaci maki juga, apalagi di Indonesia begini. Di negara-negara yang liberal aja itu dilarang. Negara liberal pun tidak mengajarkan seperti itu. Nah, apalagi kita yang membuat trademark Islam, lalu membuat seolah-olah kita yang punya surga, lalu seolah-olah kita yang paling benar, ternyata kelakuannya seperti ini. Itu yang saya tidak mau terhadap generasi muda. Makanya seharusnya generasi muda yang tampil. Tapi ya karena tidak ada yang tampil, mau tidak mau saya harus turun gunung lagi. Jadi itu poin penting. Itu poin yang pentingnya. Oke, baik, terima kasih Bang Anang, dan kita berharap kasus ini menjadi kasus terakhir. Ya. Jangan ada lagi orang yang kemudian tidak boleh atas nama misalnya rame-ramean, lucu-lucuan, kemudian melakukan ini. Karena biar bagaimanapun ini soal yang betul kata Bang Anang, ini kan mengancam, bisa merusak moral generasi muda kita. Iya, dan sangat memalukan, itu serang aja. Memalukan. Jadi orang-orang ini saya minta kemarin polisi harus ada efek jerahnya. Itu yang paling penting. Iya. Oke, baik, demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini bersama Ketua Gerakan Jalan Lurus GJL Kalimantan Selatan, Bang Anang Rosadi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.